Film dimulai dengan masa kuliah di suatu universitas pada musim panas. Tahun 1999 terdapat seorang pria dan wanita bernama Wang dan Zhu. Wang merupakan pria kuliah yang menderita buta warna, sedangkan Zhu merupakan gadis desa yang mana ia dijuluki gadis dada karena ia memiliki payudara yang sangat besar. Namun aslinya dia memakai kain agar dadanya terlihat besar di antara teman-temannya yang lain. Pada saat itu, ada pemeriksaan fisik. Masing-masing mahasiswa harus dicek kesehatannya. Pada cek kesehatan, Zhu harus melepas barang-barangnya saat menaiki timbangan. Saat itu, ia juga ketahuan oleh teman-temannya bahwa dadanya ternyata kecil, sedangkan Wang harus dibantu teman-temannya saat tes buta warna. Karena saat itu ia tidak bisa membedakan gambar kuda dengan gambar kambing, saat itu Wang secara tak sengaja merusak dan menjatuhkan kerangka laboratorium. Dan di saat yang sama, ada gerombolan anak laki-laki yang ketangkap basah sedang mengintip di ruang ganti wanita. Mereka lari ke arah yang sama dengan Wang dan membuat Wang salah paham, karena dikira ia dikejar oleh satpam. Karena telah merusak kerangka laboratorium. Saat ia melarikan diri secara tidak sengaja, Wang lari dan menabrak Zhu. Wang pun tertangkap oleh satpam. Ia saat itu membayangkan sedang menabrak dada Zhu. Karena kejadian itu membuat Wang dan Zhu menjadi saling kenal. Dan juga sejak kejadian mengintip, ia menjadi terkenal di kalangan wanita-wanita kampus. Dan ia dijuluki oleh kawanan mereka sebagai pria pengintip. Padahal yang melakukan itu adalah teman-temannya yang membantunya dalam tes buta warna. Saat masa orientasi mahasiswa, Wang menyanyikan sebuah lagu, tapi karena lagu itu Zhu menjadi jatuh cinta padanya, dimana saat itu ia menangis karena lagu yang dinyanyikan Wang membuatnya kangen rumah. Sementara itu, mulailah kehidupan di asrama masing-masing. Di asrama perempuan, terjadi perkelahian karena memperebutkan pria yang mereka cintai. Sementara itu di asrama pria, Wang dan teman-temannya menulis nama gebetan masing-masing, agar selama 4 tahun kuliah, mereka bisa tolong-menolong untuk mendapatkan gadis yang mereka sayangi. Ternyata Wang juga mencintai Zhu, dan alasan ia mencintai Zhu karena kejadian secara tidak sengaja waktu itu, saat ia menabraknya. Suatu saat, Wang dan Zhu bertemu di kolam renang. Terlihat Zhu sedang membersihkan kolam sambil berjalan ke arah Wang yang sedang duduk sambil bermain gitar. Zhu basa-basi membicarakan mengenai ujian semester, sementara Wang ingin mengajari Zhu berenang. Zhu menjawab ajakan itu dengan kalimat bahwa dia tidak punya baju renang. Tetapi Wang membalasnya dengan kata bahwa Zhu sebenarnya tidak pernah renang sampai dewasa, sambil menceburkan dirinya ke kolam renang. Walaupun Wang juga mencintai Zhu, ternyata selama di kampus ia sangat cuek dalam mendekati Zhu. Terlihat Zhu frustasi karena ia yang secara aktif untuk mendekati Wang. Dan pada saat itu, di acara pergantian tahun, Zhu mencoba mendekati Wang yang sedang menelpon. Tapi ketika ia datang secara tidak sengaja, ia mendengar bahwa Wang sedang menyebutkan nama Xiaoyan. Melihat hal itu, Zhu menjadi sedih dan tiba-tiba meninggalkan Wang begitu saja. Pergantian tahun pun tiba. Karena kejadian itu mereka tampak tak menikmati pesta tahun baru. Waktu berganti menjadi tahun 2000. Terlihat nampak dari jauh Feng Song selalu ada di dekatnya. Ternyata Feng Song ada di sana untuk menjodohkan Wang dengan Zhu. Sementara itu Wang terlihat galau, bahkan sampai galaunya, ia pun terlihat menenggelamkan diri di kolam renang. Karena terlihat seperti orang sedang bunuh diri, Zhu pun berteriak dan menolongnya. Tapi karena Zhu tenggelam, Wang kemudian menolongnya. Setelah kejadian itu, Zhu dan Wang terlihat makan dan mabuk bersama di kedai pinggir jalan. Tetapi karena dada yang sangat besar itu membuat pandangan Wang tertuju ke sana. Melihat hal itu, Zhu menjadi sedikit marah dan melemparkan sayur ke arah Wang. Karena mabuk, Wang pun berteriak saat ibu pemilik warung datang ke arah mereka. Karena hal itulah banyak pengunjung lain yang marah karena ulah Wang.
Mereka merasa terganggu, melihat mereka marah-marah membuat Su dan Wang malah semakin marah dan menantang mereka. Wang pun menggendong Su kembali ke asramanya karena Su mabuk berat. Setelah mereka berpisah, Wang sedang membayangkan besarnya payudara milik Su. Di sini Wang terlihat sangat mesum. Ia juga berinisiatif membelikan baju renang kepada Su. Dan adegan berganti ketika Su datang kolam renang menggunakan baju renang pemberian Wang. Karena dadanya yang besar, banyak orang menatapnya saat ia berjalan. Tapi ketika Su mencoba terjun masuk ke kolam renang, baju renangnya putus dan membuatnya dilihat oleh banyak orang. Dan semua orang tertawa melihat Su, tapi hanya satu orang yang pergi untuk menyelamatkannya, yaitu Wang. Setelah kejadian itu, mereka berdua semakin banyak bertemu. Dan ketika mereka pulang sehabis mabuk, Su salah memasuki kamar. Ia malah masuk kamar yang diisi orang paling cantik di kampus. Karena kejadian itu, ia pun dibully oleh penghuni kamar. Tetapi saat akan dibully, datanglah teman-teman sekamarnya untuk menolongnya. Dan mereka bertengkar dalam kamar itu. Di sisi lain, Wang selalu membayangkan dada milik Su. Sepertinya ia sangat terobsesi. Setelah kejadian itu, para wanita saat itu akan pergi untuk menikmati indahnya kota. Wang kemudian merencanakan perayaan ulang tahun Su di atas kapal. Mereka pun berpesta dan ditutup dengan menyanyi bersama. Di lain hari, Wang berusaha untuk menembaknya, dan teman-temannya mengecat dedaunan dan pohon di suatu tempat dengan warna pink, karena sebelumnya Su berkata sangat menyukai warna pink. Teman-temannya semua menyemangati Wang. Ia memberikan alat kontrasepsi untuk antisipasi jika Wang berhasil menembak Su. Di malam hari sebelum Wang menembak Su, hujan pun turun dan melunturkan cat yang mereka siapkan di pohon. Karena Wang buta warna, ia tidak tahu bahwa warna pink yang ada di daunnya ternyata sudah luntur dan membuat daun-daun kembali berwarna hijau. Su nampak kebingungan saat ditanya oleh Wang mengenai tempat itu. Tapi walaupun begitu, Su tetap menerima pernyataan cinta dari Wang. Mereka pun saat itu akan melakukan ciuman pertama mereka. Tetapi Wang terlihat brutal. Su menangis karena Wang berbuat seperti itu kepadanya. Wang menjatuhkan alat kontrasepsinya yang diberikan oleh temannya sebelumnya. Melihat hal itu, Su meninggalkan Wang karena kebejatannya itu. Wang pada saat itu merasa bersalah karena memperlakukan Su seperti itu. Ia pun menjadi galau dan pergi ke tempat karaoke. Saat berada di sana, Wang melihat syuting sedang diganggu oleh sekelompok pria hidung belang. Melihat hal itu, ia pun pergi menendang pria yang mengganggunya dan pergi meninggalkan tempat itu di tengah hujan dan pergi ke arah kapal yang rusak yang ada di pinggir pantai tersebut. Mereka mulai mengobrolkan masalah Su dan Wang sampai obrolan mereka menjadi lebih intim hingga Wang dan Suting nyaris berciuman. Namun mereka digagalkan oleh seekor ikan yang melompat ke arah kapal yang mereka singgahi. Suatu hari, Wang dan Suting jalan-jalan di sekitar kampus. Wang memperingatkan agar ia melupakannya. Tapi sayangnya, Suting malah memeluknya. Dan secara tidak sengaja temannya memfoto mereka berdua saat sedang berpelukan. Di sisi lain, Su menolak untuk bertemu dengan Wang di perpustakaan. Dan kejadian saat itu tepat saat penyanyi terkenal di negara tersebut meninggal. Terlihat Wang dan teman-temannya berkumpul untuk mengenang dan mendoakan orang itu. Di saat itulah, datang teman Wang yang mengaku pacar Suting dan menunjukkan foto saat mereka sedang berpelukan. Dia marah karena sebelumnya Wang pernah menulis bahwa Su adalah gadis satu-satunya yang ia sayangi. Tapi Wang malah merebut gebetannya dan berusaha membodohi Suting. Karena kejadian itu mereka pun bertengkar hebat. Saat sedang mendoakan artis di negara itu, Su tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya mengambil foto ketika Wang dan Suting berpelukan, sambil menatap Wang dengan tatapan sinis. Karena kejadian itu, Su dan Wang menjadi galau karena kesalahpahaman itu. Sedangkan Wang menjadi bermusuhan dengan teman sekamarnya. Dan terlihat saat ia berjalan beriringan, mereka saling tidak melihat satu sama lain. Begitupun suasana di kamar Su menjadi tidak kondusif dengan adanya Su dan Suting dalam satu kamar. Karena kejadian itu, nilai mata kuliah Wang menjadi sangat buruk. Saat itu, dosen sedang rapat
dan sedang menyebutkan nama Wang beberapa kali dan mencoba untuk mengeluarkan Wang dari kampus tempat ia kuliah. Melihat hal itu, teman Wang yang bertindak sebagai mata-mata pergi. Di sisi lain, ketika para mahasiswa sedang melakukan lomba memecahkan balon menggunakan kapal remote control, Su terlihat hebat dalam memainkan permainan tersebut. Tapi ternyata, kapal yang ia kendalikan ternyata digerakkan oleh Wang yang sedang menyelam dan mengarahkan kapal milik Su ke beberapa balon yang ada di sana. Karena ketahuan sedang menyelam, Wang pun tertangkap oleh satpam dan kemudian dibawa. Hari berikutnya, saat teman-teman Wang datang untuk merayu para dosen agar tidak mengeluarkan Wang dari kampus dan mencoba agar Wang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Wang menjadi rajin belajar dan akhirnya mereka semua lulus dalam ujian dan ditutup dengan bernyanyi. Saat mereka sedang berada di kantin di pesta kelulusan, terlihat Wang masih belum berbaikan dengan Su. Ia malah bayangkan berciuman. Sementara itu, Wang berhasil berbaikan dengan temannya. Dan akhirnya tiba saat perpisahan. Su nampak sangat menyesal saat kepergian Wang. Tahun demi tahun berganti setelah mereka lulus kuliah. Ternyata selama ini, Su merindukan dengan kehadiran Wang. Tapi karena saat ini ia tidak tahu keberadaan Wang, ia hanya menunggu takdir untuk mempertemukan mereka berdua. Wang ternyata selama ini bekerja sebagai pengamen jalanan. Saat itu Wang bertemu Su tepat saat Su sedang berpesta bersama teman-temannya sebelum menikah. Dan Su baru menyadari bahwa terdapat Wang di sana. Salah satu temannya meminta Wang untuk bernyanyi. Dan di saat ia bernyanyi, Su terlihat sedikit menangis. Calon suaminya itu mencoba meminta lagu untuk dinyanyikan Wang, tapi hati Wang sudah tidak kuat lagi. Ia meninggalkan tempat itu dan menghapus air matanya di kamar mandi. Beberapa bulan setelah kejadian, terlihat teman masa kuliah Wang yang bernama Feng Song datang ke kediamannya. Ia datang secara khusus karena sebelumnya Wang menelponnya dalam keadaan patah hati setelah ditinggal Su menikah. Di malam sebelumnya, ia bahkan sempat makan bersama dan memintanya untuk mulai kembali cinta mereka sewaktu kuliah. Tapi karena Su berkata telah menikah dengan orang lain, ia pun menjadi galau dan menelpon Feng Song. Setelah bertemu, Wang pun membuka restoran bersamanya dengan resep yang diberikan oleh Feng Song. Hanya dengan 10 bulan buat bisnis mereka menjadi sangat terkenal dan ramai. Kala itu Feng Song menelpon Wang. Ia memberitahu bahwa Su dan suaminya telah bercerai. Karena Wang masih sayang, ia pergi ke rumah Su. Rumah Su sangat terlihat berantakan. Ia terlihat sangat stres karena perceraian dengan suaminya. Tapi karena Wang masih sayang, dia membereskan tempat itu dan memasakkan makanan untuk Su. Ternyata mantan suami Su menceraikannya karena Su mempunyai penyakit kanker payudara. Karena malu terhadap penyakitnya, Su malah mengajak Wang untuk berhubungan intim. Ia menawarkan tubuhnya terhadap Wang, mumpung ia masih mempunyai dada yang sangat didambakan oleh Wang. Wang pun memeluk Su dan berkata tidak ingin melupakan kenangan dengannya. Walaupun Su berkata untuk melupakan kenangan mereka sewaktu kuliah. Setelah itu Wang datang ke rumah Su dengan mendirikan suatu tenda. Ia merasa bertanggung jawab dan sedikit bercanda bahwa penyakit yang dideritanya disebabkan oleh Wang yang menabrak dadanya pada saat itu. Pada saat tes fisik, Wang pun memasakkan Su makanan yang sehat dan terbuat dari bayam agar kesehatan Su semakin membaik. Su pun menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ternyata, agar dia bisa sembuh, Su harus mengoperasi payudaranya. Melihat ekspresi Su berubah, Wang meraih tangan Su dan memegangnya dengan erat. Di rumah Su, Wang menceritakan tentang kertas yang ia tulis bersama dengan teman-temannya. Sewaktu kuliah, ia perlihatkan tulisannya tentang siapa yang ia sayangi saat kuliah. Su baru tahu bahwa selama ini Wang ternyata sangat mencintainya. Keesokan harinya ketika Wang dan Feng Song datang untuk menyemangati Su yang telah berjuang melawan kanker yang telah dideritanya, Wang dan Feng Song ternyata telah mengumpulkan video ucapan teman-temannya pada saat kuliah agar Su berhasil melawan penyakitnya, dan video itu ditutup dengan tarian Wang dan Feng Song seperti yang mereka lakukan saat-saat pesta perayaan ulang tahun Su. Wang juga menjelaskan bahwa sebelumnya Wang ingin memperlihatkan kepada Su daun-daun dan pohonan dengan cat berwarna pink, tapi karena hujan turun dan buta warna,
ia tidak sadar bahwa ternyata cat yang ada di daun-daun itu sudah luntur. Dan tibalah hari di mana Su akan melakukan operasi pengangkatan payudaranya. Walaupun operasi itu berhasil, nampaknya ia sangat sedih karena kehilangan payudaranya. Bahkan setelah operasi, Su memutuskan untuk kabur sementara agar dirinya merasa baikan. Walau begitu, ia tetap akan menikah dengan Wang karena selama ini Wang selalu menjaganya. 1 tahun kemudian, terlihat teman-teman Wang dan Su sewaktu kuliah sedang berkumpul bersama. Ternyata istri Feng Song yaitu Su Ting menyampaikan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Tentu saja Wang sangat sedih karena Feng Chongla yang selama ini selalu membantunya. Bahkan ia sampai membayangkan kata-kata Feng Song bahwa dia akan memberikan kejutan di hari pernikahan dengan Su. Dan film ini berakhir dengan kesedihan yang diperlihatkan Wang dan Su. Sambil berpegangan tangan, mereka pun bersama-sama menyanyi dengan teman-teman kuliahnya sambil membuang abu milik Feng Chong di sungai.